Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Siska Amelia dengan NIM 240221100137 dari Universitas Trunojoyo Madura, program studi S1 Akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan course paper saya yang berjudul Analisis Varians untuk Evaluasi Efisiensi Operasional Perusahaan. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen, yakni Bapak Dr. Sultan Syah SEMAK CA, yang telah memberikan pengetahuan serta wawasannya kepada saya. Mungkin langsung saja kepada isi course paper-nya. Untuk yang pertama ada latar belakang. Sebelum memasuki latar belakang, jika Anda ingin mengetahui dan membaca course paper yang telah saya buat, bisa mungkin langsung saja ke barcode di sebelah kiri, bisa langsung di-scan. Nah, langsung saja ke latar belakang. Jadi untuk latar belakang pertama, yakni ada persaingan bisnis yang semakin ketat. Tentunya di era sekarang, di mana era digital tentunya membuat suatu perusahaan itu berada pada kondisi di mana persaingan yang terjadi itu semakin ketat. Tentunya, karena adanya persaingan tersebut, suatu perusahaan itu dituntut untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki dan biaya yang mereka gunakan secara efisien agar perusahaan ini bisa bersaing dan memperoleh keuntungan yang optimal di era yang semakin ketat ini. Oleh karena itu, tentunya perusahaan perlu mengendalikan biaya operasional yang mereka gunakan. Nah, yang ketiga, salah satu cara yang digunakan perusahaan adalah dengan menetapkan biaya standar. Nah, biaya standar ini adalah biaya yang dimana yang sudah direncanakan sebelumnya sebagai target. Tapi tentunya pada kenyataannya dalam faktanya itu biaya yang benar-benar terjadi atau yang biasa kita sebut biaya aktual itu seringkali berbeda atau bisa kita sebut menghasilkan selisih dengan biaya standar yang telah kita tetapkan di awal sebelumnya. Nah, perbedaan antara nilai aktual dengan biaya standar ini itu disebut dengan varians. Nah, varians ini dapat menunjukkan apakah perusahaan tersebut itu telah bekerja secara efisien atau masih terdapat pemborosan dalam proses operasionalnya. Nah, oleh karena itu, analisis varians itu penting karena dapat membantu perusahaan mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan biaya, mengevaluasi efisiensi operasional, serta menjadi dasar bagi manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat untuk perbaikan mereka di masa mendatang. Selanjutnya kita langsung masuk ke analisis varians itu sendiri. Nah, apa sih analisis varians itu? Nah, analisis varians tersebut merupakan suatu proses di mana membandingkan biaya standar dengan biaya aktual. Nah, tujuannya tentunya yang pertama untuk mengetahui penyimpangan biaya. Jadi, analisis varians ini digunakan untuk mengetahui apakah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh perusahaan itu sesuai dengan biaya yang telah direncanakan. Nah, jika terdapat selisih, misalnya karena kenaikan harga bahan baku atau penggunaan sumber daya yang berlebihan, itu mengakibatkan timbulnya varians. Kemudian yang kedua adalah untuk mengukur efisiensi operasional. Nah, analisis varians ini tentunya membantu perusahaan dalam menilai apakah kegiatan operasional mereka sudah berjalan dengan efisien. Jika biaya aktual atau biaya yang sebenarnya terjadi lebih rendah,
atau sesuai dengan biaya standar, berarti perusahaan tersebut telah menggunakan sumber dayanya secara efektif. Namun sebaliknya, jika biayanya lebih tinggi dari yang direncanakan, tentunya perusahaan itu perlu melakukan evaluasi karena tentunya menimbulkan ketidakefisienan. Kemudian yang ketiga adalah membantu pengambilan keputusan manajemen. Jadi, dari hasil analisis varians tentunya memberikan informasi yang berguna bagi para manajemen untuk mengambil keputusan. Misalnya, manajemen bisa memperbaiki proses kerja, mengendalikan biaya, meningkatkan produktivitas, atau bisa juga menyusun anggaran yang lebih tepat di pasang data. Kemudian selanjutnya ada konsep varians. Nah, varians ini tentunya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada favorable variance, yakni variance yang menguntungkan, di mana favorable variance ini terjadi jika biaya aktualnya lebih kecil dari biaya standar. Nah, favorable variance ini tentunya akan menunjukkan efisiensi pada perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada unfavorable variance atau variance yang tidak menguntungkan, di mana variance ini itu terjadi ketika biaya aktualnya lebih besar dari biaya standar. Tentunya hal ini menunjukkan ketidakefisienan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada konsep biaya standar. Nah, biaya standar sendiri merupakan biaya yang dianggap wajar atau biasa terjadi dalam produksi satu unit produk. Atau bisa juga adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan dalam kondisi operasional yang normal. Nah, kenapa kita membahas biaya standar? Karena biaya standar ini merupakan dasar dari adanya varian. Jadi, biaya standar ini nantinya akan dibandingkan dengan biaya aktualnya, sehingga nanti kita bisa mengetahui apakah ini akan terjadi varians atau tidak. Nah, jenis-jenis biaya standarnya itu yang pertama ada standar normal, yakni standar biaya yang dibuat berdasarkan pengalaman atau data biaya yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, nantinya disesuaikan dengan perkiraan kondisi di masa depan. Nah, standar ini biasanya mengasumsikan bahwa kegiatan perusahaan itu berjalan dalam kondisi yang normal, tanpa adanya gangguan yang tidak biasa. Misalnya, jika kita membeli bahan baku dengan biaya di mana tahun lalu itu rata-ratanya sekitar 50.000 per unit. Nah, diperkirakan di masa depan akan naik menjadi 55.000 per unitnya. Maka 55.000 itu dapat dijadikan standar normal dari biaya bahan baku tersebut. Kemudian yang kedua, ada standar teoritis, di mana standar ini dibuat berdasarkan kondisi yang paling ideal atau paling sempurna. Tapi standar ini menganggap tidak ada kesalahan, tidak ada pemborosan, tidak ada kerusakan mesin, dan semua pekerja bekerja sangat efisien. Nah, karena standar ini terlalu ideal, biasanya standar ini sulit dicapai dalam praktiknya. Misalnya, sebuah mesin secara teori dapat menghasilkan 100 unit per produksi per jamnya tanpa berhenti sama sekali. Tapi di sisi lain, tentunya mesin tersebut itu pasti tetap memerlukan perawatan atau waktu istirahat sehingga target tersebut itu sulit dicapai. Kemudian yang terakhir ada pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Nah, standar ini merupakan standar realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai. Dalam penyusunannya, perusahaan pasti ada hambatan kecil seperti waktu istirahat, kerusakan mesin ringan, atau sedikit pemborosan yang sulit dihindari. Misalnya,
Jika secara teori, mesin itu dapat menghasilkan 100 unit per jam, perusahaan mungkin menetapkan target sekitar 95 unit per jam karena mempertimbangkan adanya gangguan kecil yang wajar terjadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis varians. Di mana jenis varians ini untuk yang pertama ada varians bahan baku. Nah, apa itu varians bahan baku? Varians bahan baku sendiri merupakan selisih antara biaya aktual bahan baku dengan biaya standar yang dianggarkan pada bahan baku yang seharusnya dikeluarkan untuk suatu produksi. Nah, varians bahan baku ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada varians harga bahan atau price variance. Nah, varians harga bahan ini adalah perbedaan harga bahan baku aktual dengan harga standar, di mana varians ini itu menunjukkan bagaimana efisiensi dalam membeli bahan atau perubahan harga pasar. Nah, untuk mencari varians harga bahan ini, bisa menggunakan rumus yang tertera pada slide, yakni harga aktual dibagi dengan harga standar, kemudian dikalikan dengan jumlah aktualnya. Kemudian yang kedua ada varians kuantitas barang. Varians kuantitas barang ini terjadi ketika jumlah bahan yang digunakan itu tidak sesuai dengan jumlah bahan yang seharusnya digunakan untuk produksi yang ditentukan. Nah, tentunya varians ini menunjukkan efisiensi penggunaan bahan baku dan efektivitas dalam proses produksi. Nah, untuk mencari varians kuantitas barang, varians kuantitas bahan bisa dengan mengurangi jumlah aktual dengan jumlah standar, kemudian dikalikan dengan harga standar yang telah ditetapkan. Kemudian jenis varians yang kedua ada varians tenaga kerja langsung, yakni selisih antara upah tenaga kerja yang sebenarnya terjadi dengan upah tenaga kerja yang dianggarkan. Nah, varians ini juga dibagi menjadi dua, yakni varians tarif tenaga kerja dan varians efisiensi tenaga kerja. Nah, varians tarif tenaga kerja ini terjadi ketika harga atau upah per jam tenaga kerja yang digunakan itu berbeda dengan upah per jam tenaga kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, varians ini menunjukkan kemampuan dalam mengelola biaya upah per jam secara efisien. Nah, untuk mencari varians ini dengan mengurangi tarif upah aktual dengan tarif upah standar, kemudian dikalikan dengan jumlah jam kerja yang sebenarnya terjadi. Kemudian ada varians efisiensi tenaga kerja. Nah, varians ini terjadi ketika jumlah jam kerja aktual berbeda dengan jam kerja standar yang diperlukan untuk proses produksi. Nah, varians ini menunjukkan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Nah, untuk mencari varians ini bisa menggunakan rumus yang tertera pada slide. Kemudian selanjutnya atau ini jenis varians terakhir, yakni varians overhead. Tentunya adalah varians ini adalah perbedaan antara overhead aktual dengan overhead yang telah dianggarkan. Nah, varians ini juga dibagi menjadi dua, yakni varians tarif overhead dan varians efisiensi overhead. Untuk varians tarif overhead terjadi ketika biaya overhead aktualnya berbeda dengan biaya overhead yang telah dianggarkan. Untuk mencari varians tarif overhead bisa menggunakan rumus tarif aktual dikurangi dengan tarif standar, kemudian dikalikan dengan jam aktual. Kemudian varians efisiensi overhead itu terjadi jika tingkat penggunaan sumber daya overhead berbeda dengan yang diperkirakan atau yang ditetapkan.
Untuk mencari varians tersebut bisa dengan mengurangkan tarif aktual dengan tarif standar, kemudian dikalikan dengan tarif aplikasi BOP standar. Selanjutnya, ada faktor penyebab terjadinya varians. Nah, faktor penyebab terjadinya varians ini ada dua. Yang pertama bisa dari internal dan eksternal. Untuk yang internal, biasanya berkaitan dengan efisiensi operasional dan manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Di dalam slide ini, saya memberikan contoh, misalnya, yang pertama itu tidak adanya pengawasan yang memadai pada proses produksi. Kemudian yang kedua ada rendahnya keterampilan tenaga kerja dan kerusakan peralatan produksi yang menyebabkan terjadinya borosan. Nah, faktor-faktor yang masuk ke kategori internal ini itu termasuk ke dalam faktor-faktor yang bisa dikendalikan karena berasal dari keputusan dan aktivitas internal dalam perusahaan. Kemudian, untuk faktor eksternal itu biasanya mencakup perubahan situasi pasar dan kebijakan ekonomi. Dalam kasus ini, biasanya perusahaan perlu melakukan penyesuaian strategi anggaran dan menetapkan kebijakan yang fleksibel agar tetap dapat menjaga probabilitas tanpa mengganggu stabilitas operasional dalam perusahaan. Kemudian selanjutnya ada perlakuan akuntansi untuk varians. Nah, dalam buku yang berjudul Perlakuan Akuntansi terhadap Varians, menurut Mulyadi 2007, pada artikel yang ditulis oleh Kristisana, Suhadak, dan Dwiatmanto pada tahun 2014, varians yang terjadi itu dapat diperlakukan dengan dua cara. Yang pertama, ditutup dalam rekening laba rugi. Kemudian yang kedua, digunakan untuk menyesuaikan rekening-rekening harga pokok produksi dan barang dalam proses dan persediaan produk jadi. Kemudian selanjutnya, dalam buku Horngren, Cost Accounting, A Managerial Emphasis 17 Edition. Nah, itu terdapat bagian yang menerangkan mengenai pencatatan akuntansi untuk perlakuan varians dalam sistem biaya standar, di mana varians yang tidak menguntungkan atau varians unfavorable itu dicatat di bagian debit. Kemudian, varians yang menguntungkan atau varians yang favorable itu dicatat di bagian kredit. Misalkan ini ada sebuah contoh, yang pertama, ini dalam pembelian bahan baku, menunjukkan varians di harga bahan baku. Nah, untuk debitnya sendiri ada persediaan bahan baku, karena tentunya membeli. Jadi, masuk ke persediaan. Kemudian, kita asumsikan kalau varians harga bahan bakunya itu favorable, jadi tentunya di bagian kredit, kemudian pada kas atau utang usaha. Kemudian contoh soal analisis varians. Ini perusahaan Nusantara Spektrum. Perusahaan ini adalah produsen elektronik yang memproduksi 20.000 unit per bulan. Nah, biaya standarnya telah ditetapkan berdasarkan data historis, tapi data aktualnya menunjukkan penyimpangan secara signifikan. Nah, untuk datanya sebagai berikut, di mana data standarnya bahan baku sekian, biaya tenaga kerja sekian. Kemudian data aktualnya seperti yang tertera di data. Kemudian, untuk peritanya, kita disuruh untuk analisislah varians harga bahan baku, varians tenaga kerja, dan varians efisiensi tenaga kerja. Serta buatlah jurnalnya. Oke, kita langsung saja
untuk mencari jawabannya. Nah, yang pertama tadi, kita disuruh untuk mencari varians harga. Nah, untuk di sebelah kiri saya, itu ada data standar dan data aktual dari soal yang sebelumnya. Nah, yang pertama tentunya kita mencari varians harga bahan baku. Nah, varians harga bahan baku bisa dihitung atau kita cari menggunakan rumus yang sebelumnya tertera, yakni harga aktual dikurangi harga standar dikalikan dengan jumlah aktual. Mungkin sebentar saya akan mencari. Nah, untuk harga aktualnya kita bisa lihat di data yang sebelumnya di sebelah kiri saya. Untuk harga aktualnya, karena berfokus pada bahan baku, jadi kita lihat dulu di bagian bahan baku. Ini yang pertama dan yang ini. Di data standar dan data aktualnya. Untuk yang pertama, harga aktual. Harga aktual ini kita didapatkan di bagian data aktual, di bagian bahan baku. Nah, di mana harga aktualnya itu sekitar 65.000 per kilogramnya. Jadi, kita ketahui harga aktualnya itu 65.000. Kemudian dikurangi dengan harga standar, di mana harga standarnya itu adalah 60.000 per kilogramnya. Kemudian, di rumus tersebut kita harus mengalihkannya dengan jumlah aktual, di mana jumlah aktual itu adalah jumlah bahan baku yang sebenarnya dihasilkan atau sebenarnya terjadi, yakni sekitar 25.000 kilogram. Jadi 65.000 dikurangi dengan 60.000 itu kan hasilnya 5.000. 5.000 ini kita kalikan dengan 25.000 sehingga menghasilkan 125 juta. Ini dianggap unfavorable karena biaya standarnya itu lebih kecil dari biaya yang sebenarnya terjadi. Nah, untuk jurnalnya, mungkin saya akan mematikan background saya sebentar karena ini tertutup ya. Untuk jurnalnya yakni persediaan bahan baku. Kenapa persediaan? Karena bahan baku ini kan kita baru beli, belum digunakan, maka tetap menjadi persediaan bahan baku. Di bagian debit, karena kita membeli, otomatis persediaan bahan baku kita itu menambah sebesar 1.500.000.000. Ini dihasilkan dari 25 kilogram dikalikan dengan 60.000. Ini masih menggunakan data standar. Kemudian varians bahan bakunya karena unfavorable, jadi pelakuan akuntansinya yang telah dijelaskan sebelumnya, jika unfavorable, maka ada di sesi debit, yakni sebesar 125 juta. Dihasilkan dari perhitungan menggunakan rumus yang ini. Kemudian, untuk sisi kreditnya, yakni kas atau utang usaha, sebesar 1.625 juta. Itu didapatkan dari hasil data aktualnya, yakni sebesar 25.000 kilogram dikalikan dengan 65 juta. Seperti itu. Kemudian, yang kedua, kita disuruh menganalisis varians tarif tenaga kerja dan varians efisiensi tenaga kerja. Sama seperti sebelumnya, di bagian sebelah kiri saya, ini adalah data yang kita peroleh dari soal
Kemudian tentunya kita langsung saja mencari varians tarif tenaga kerja. Untuk rumusnya ini adalah untuk mencari varians tarif tenaga kerja. Nah, di mana di rumus tersebut itu tarif upah aktual atau tarif upah yang sebenarnya itu dikurangi dengan tarif upah yang telah ditetapkan. Nah, berdasarkan data dari soal, untuk tarif upah aktualnya, kita lihat di bagian aktual, di bagian ini, untuk tarif upah aktualnya itu sebesar 35.000. Jadi, untuk tarif upah aktualnya 35.000. Kemudian kita cari tarif upah standarnya. Tarif upah standar di bagian standar tentunya, yakni sebesar 40.000. Berarti, tarif upah aktual dikurangi dengan tarif upah standar menghasilkan 35.000 dikurangi 40.000 itu menghasilkan minus 5.000. Kemudian dikalikan dengan jumlah jam kerja aktual. Jumlah kerja jam aktualnya yakni 16.000 per jam. Kita kalikan minus 5.000 tadi dengan 16.000 jam menghasilkan minus 80.000. Ini favorable. Kemudian untuk varians efisiensi tenaga kerja, jumlah jam aktual yakni 16.000 jam dikurangi dengan jumlah jam standar yakni 40.000 per jam. Dikalikan dengan tarif upah standarnya yakni 40.000 berdasarkan data di soal. Kemudian menghasilkan minus 960 juta. Ini favorable. Nah, untuk jurnal pencatatan akuntansinya, di bagian debit ada barang dalam proses. Kenapa barang dalam proses? Tentunya karena sudah melibatkan tenaga kerja, otomatis asumsinya barang tersebut itu sudah diproses. Sehingga akunnya itu menjadi barang dalam proses. Nah, barang dalam proses ini sebesar 1.600.000.000 didapatkan dari 2 jam dikali dengan 20.000 unit. 20.000 unit ini didapatkan dari soal yang sebelumnya yang dimana PT ini memproduksi per bulannya itu sebesar 20.000 unit. Nah, 2 jam ini berasal dari data standar, di mana biaya tenaga kerjanya itu 2 jam per unit. 2 jam per unitnya itu adalah 40.000. Kita kalikan, itu menghasilkan sekian. Mungkin saya akan mematikan voice cam saya dulu karena tertutup. Nah, untuk varians tenaga kerja, itu di bagian kredit. Kenapa di bagian kredit? Karena seperti saya jelaskan sebelumnya, kalau favorable itu tentunya ada di bagian kredit. Itu sudah berlaku di ketentuan akuntansinya. Sebesar 80 juta dari perhitungan yang sebelumnya kita dapat. Kemudian varians efisiensi tenaga kerjanya juga dikredit karena favorable sebesar 960 juta. Kemudian utang gaji. Menggunakan utang gaji karena tentunya para pekerja ini nantinya akan diupah. Masih dalam bentuk utang karena belum dibayarkan kepada kerja sebesar 560.000 dari data aktualnya yakni 16.000 per jam dikalikan dengan 35.000. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada implikasi manajerial yakni manfaat analisis varians bagi manajemen.
Untuk yang pertama, tentunya mengevaluasi kinerja operasional. Jadi, analisis varians itu membantu perusahaan menilai apakah kegiatan operasionalnya sudah berjalan sesuai rencana atau belum. Kemudian yang kedua ada mengendalikan biaya produksi. Jadi analisis varian membantu perusahaan mengawasi dan mengendalikan biaya produksinya agar tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tentunya analisis varians ini akan menghasilkan suatu informasi di mana informasi ini akan digunakan oleh para manajemen untuk pengambilan keputusan. Dan yang keempat ada memperbaiki sistem anggaran. Nah, tentunya analisis varians membantu perusahaan mengetahui apakah anggaran yang dibuat itu sudah realistis atau perlu disesuaikan. Nah, informasi ini tentunya dapat digunakan untuk menyusun anggaran yang lebih akurat di periode mendatang. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, dengan mengetahui sumber pemborosan dan penyebab ketidakefisienan yang kita analisis dari varians, tentunya perusahaan itu dapat melakukan perbaikan sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan produktivitas meningkat. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan dari course paper saya, yakni analisis varian itu salah satu sarana penting dalam akuntansi manajemen yang digunakan untuk menilai seberapa efisien operasional perusahaan tersebut. Dengan membandingkan biaya standar yang seharusnya dengan biaya yang benar-benar terjadi, perusahaan bisa mengetahui apakah operasionalnya berjalan dengan efisien atau ada kesalahan yang perlu diperbaiki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak, atau ada kondisi yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.